Demi melunasi utang ibunya, Rahel rela menikah dengan pria asing yang seluruh wajahnya penuh tato. Awalnya, ia yakin pria itu adalah penjahat kelas kakap. Tapi setelah akad nikah, kenyataan justru bikin Rahel nyaris tak percaya. Namaku Rara. Umurku 22 tahun. Harusnya di umur segini aku lagi sibuk kerja, jalan-jalan sama teman, atau mungkin pacaran sama cowok yang aku suka. Tapi hidup nggak pernah semulus itu buat aku. Hari ini aku berdiri di depan penghulu, dengan gaun, pengantin putih yang bahkan bukan aku yang pilih, dan di sampingku berdiri seorang pria asing, yang seluruh wajahnya dipenuhi tato. Iya, kamu nggak salah dengar. Seluruh wajahnya penuh tato. Awalnya aku pikir ibu cuma ngancam waktu bilang, kalau kamu nggak mau nikah sama dia, kita bakal diusir dari rumah, semua utang kita ditagih hari itu juga. Tapi ternyata itu bukan ancaman. Itu kenyataan. Dia bisa bantu lunasin semua utang kita, Ra. Kamu mau lihat ibu di penjara? Ucap ibu waktu itu, dengan suara pelan tapi tajam. Aku cuma bisa diam, nyesek, dan merasa kayak barang yang ditukar. Aku bahkan belum pernah kenal siapa pria ini, namanya Raga. Nggak ada yang tahu latar belakangnya. Yang aku tahu, dia datang ke rumah kami tiba-tiba, duduk tenang di ruang tamu, lalu bilang, "Saya siap bantu lunasi semua utang ibu. Syaratnya cuma satu. Saya ingin menikahi Rara." Aku langsung bangkit waktu itu, marah ngerasa dipermainkan. Tapi pas aku lihat wajah ibu yang penuh harap dan takut, aku lemas. "Kenapa harus aku?" Tanyaku lirih. "Karena cuma kamu yang bisa selamatin kita, Ra," jawab ibu sambil megang tanganku. Tangannya gemetar, dan sekarang aku di sini. Duduk di pelaminan, senyum dipaksakan, tangan dingin, dan pria bertato itu cuma diam. Tatapannya kosong tapi nggak menyeramkan. Cuma aneh aja. Mukanya kayak penuh cerita, tapi aku nggak tahu ceritanya apa. Orang-orang di kampung rame ngomongin ini. Ada yang bisik-bisik, ada yang foto diam-diam, bahkan ada yang terang-terangan ngetawain. Aku nggak peduli lagi. Harga diriku udah entah di mana. Yang penting, utang ibu lunas. Setelah acara selesai, Raga ngajak aku pulang. Nggak ada pesta, nggak ada tamu keluarga dari pihaknya. Nikahan kami bener-bener kayak jual beli manusia. Mobil hitam besar udah nunggu di depan. Sopirnya turun, ngebukain pintu buat kami. Aku ragu-ragu masuk, tapi Raga nggak bilang apa-apa. Dia cuma jalan duluan, masuk mobil, duduk, dan nutup pintu. Diam. Di sepanjang perjalanan, suasananya canggung banget. Aku duduk di ujung, liatin jendela, pura-pura sibuk. Sementara dia duduk tenang, matanya merem, kayak lagi istirahat. Tapi anehnya, aku nggak merasa takut. Biasanya aku benci cowok bertato. Tapi dia bukan tipe yang banyak omong atau bersikap kasar. Malah terlalu tenang buat ukuran pria penuh tato. "Nanti kamu tinggal di rumah saya," katanya tiba-tiba. Suaranya dalam dan pelan. Aku ngangguk pelan. "Iya, nggak usah takut. Saya nggak akan maksa apa-apa dari kamu. Kamu bisa anggap ini cuma pernikahan kontrak kalau itu bikin kamu nyaman." Aku melirik pelan ke arahnya. "Kenapa saya?" Dia nggak langsung jawab. "Karena kamu berbeda." Aku hampir ketawa. "Berbeda dari mana?" Aku cuma cewek biasa, tanpa masa depan jelas, hidup di kampung, dan baru aja jadi istri dari pria asing penuh tato. Tapi aku tahan. Aku nggak mau cari ribut. Hari ini udah cukup gila. Setelah 2 jam perjalanan, mobil berhenti di depan rumah besar yang aku nggak nyangka akan jadi tempat tinggalku. Rumahnya luas, modern, ada taman dan kolam ikan. Aku mikir, dari mana dia dapat uang sebanyak ini? "Ini rumah kamu sekarang," katanya sambil turun dari mobil. Aku masih bengong. Raga jalan duluan, masuk ke dalam. Aku ngikutin pelan. Pas masuk, rumahnya adem banget. Beda jauh sama rumahku yang panas dan sempit. Ada 2 ART yang langsung menyambut, sopan dan ramah. Mereka manggilku Bu Rara, padahal aku sendiri belum siap jadi siapa-siapa. Malamnya,
Aku udah siap-siap tidur di kamar besar yang katanya kamar kami. Tapi pas aku buka pintu, nggak ada dia. Aku kira dia bakal tidur di situ juga. Tiba-tiba, pintu kamar mandi kebuka. Raga keluar, pakai kaos dan celana training. Dia ngelirik aku sebentar, lalu ambil bantal dan selimut, jalan ke sofa panjang di sudut kamar. "Kamu tidur aja di kasur, saya tidur di sofa," katanya singkat. Aku cuma bisa ngangguk. Dalam hati ada rasa aneh. Entah lega, entah bingung. Malam itu aku tidur dengan pikiran kemana-mana. Rasanya kayak mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi satu hal yang bikin aku makin bingung. Kenapa pria seaneh ini, yang bisa aja punya siapapun, malah pilih aku? Dan kenapa wajahnya yang penuh tato itu malah terlihat seperti orang yang pernah sangat tersakiti? Aku belum tahu. Tapi aku yakin semua ini belum selesai. Belum. Besok paginya, aku bangun agak siang. Mungkin karena semalam pikiranku muter-muter terus. Pas buka mata, aku sempat lupa kalau aku udah jadi istri orang. Tapi pas lihat kamar besar, selimut halus, dan suasana sunyi, aku sadar ini bukan mimpiku, ini kenyataan. Aku bangun, duduk di pinggir ranjang dan mulai mikir. Aku harus ngapain sekarang? Pintu kamar tiba-tiba diketuk. Aku langsung panik. Belum siap ketemu siapa-siapa, apalagi dia. "Bu Rara, sarapan udah?" "Siap," suara ART dari luar. Suaranya lembut. "Oh, iya, makasih," jawabku pelan. Aku ambil jilbab, pakai seadanya, lalu keluar kamar. Rumah ini besar banget. Rasanya kayak hotel bintang 5. Lantai marmer, perabotan serba mewah, dan bau ruangan yang segar. Aku jalan pelan-pelan menuju ruang makan. Takut salah langkah. Dan di sanalah dia, Raga, duduk di ujung meja panjang sambil baca koran. Masih dengan ekspresi datar dan, ya, wajah penuh tato itu. Jujur, aku masih belum terbiasa lihat wajahnya. Tatonya tebal, warna-warni, dengan motif aneh. Ada gambar ular kecil melingkar di pipi kanan, tulisan huruf asing di pelipis kiri, dan ada bekas luka samar di bawah mata. Kalau dia tiba-tiba marah, mungkin aku bisa lari sekampung. Tapi dia nggak marah. Dia malah ngangguk pelan waktu lihat aku datang. "Silakan duduk." Aku menurut. Duduk agak jauh darinya. Di depanku udah ada roti, susu, dan nasi goreng. Semua kelihatan enak, tapi lidahku belum siap nerima makanan. "Kamu tidur nyenyak?" tanyanya pelan sambil menuang teh ke gelasnya sendiri. "Lumayan," jawabku singkat. Kami makan dalam diam. "Canggung?" "Banget." Aku kayak orang asing yang tiba-tiba dilempar ke rumah orang kaya dan disuruh akting jadi istri. Aku curi-curi pandang ke dia. Tangannya penuh tato juga. Tapi gerakannya rapi, sopan. Dia minum tanpa bunyi, ngunyah pelan, dan sama sekali nggak bersikap aneh. Beda banget sama bayanganku tentang pria bertato. "Kalau kamu mau pulang ke rumah ibu, bilang aja, saya bisa antar. Kapanpun," katanya tiba-tiba. Masih tanpa menatapku, aku berhenti ngunyah. "Emang boleh?" "Boleh. Ini hidup kamu, Rara. Saya nggak akan maksa apa-apa." Aku diem. "Cuma satu hal," lanjutnya. "Kalau kamu tinggal di sini, tolong jaga privasi saya. Jangan tanya soal masa lalu saya, dan jangan ikut campur urusan kerjaan saya." Aku langsung ngangguk. Oke. Raga berdiri, ambil tas kecilnya, dan jalan keluar rumah tanpa banyak omong. Mobilnya udah nunggu di depan. ART yang tadi langsung sigap ngebukain pintu. Aku berdiri di balik jendela, ngintip diam-diam. Entah kenapa, aku penasaran dia kerja di mana. Dari rumahnya, mobilnya, cara bicaranya, dan gaya hidupnya. Dia jelas bukan orang biasa. Tapi kenapa wajahnya kayak begitu? Dan kenapa dia nikah sama aku? Aku keliling rumah sendirian setelah dia pergi. Ada kolam renang di belakang. Ada perpustakaan kecil, dapur bersih banget, dan kamar-kamar kosong di lantai 2. Satu kamar malah penuh mainan anak-anak. Tapi waktu aku tanya ke ART-nya, dia cuma senyum dan bilang, "Itu buat anak-anak panti yang kadang datang main ke sini." Panti? Aku makin bingung. Kenapa pria seperti Raga punya kamar khusus buat anak panti? Aku balik ke kamar dan duduk di ranjang. Baru 24 jam jadi istrinya. Tapi isi kepalaku udah penuh tanda tanya.
Mungkin ini saatnya aku berhenti menilai orang dari tampilan luar. Tapi jujur, itu susah. Wajah itu masih bikin aku ngeri. Kadang pas aku keinget, jantungku berdebar sendiri. Tapi sikapnya sopan banget. Bahkan lebih sopan dari cowok-cowok berjas rapi yang aku kenal dulu. Malamnya, dia pulang sekitar jam 9. Nggak bawa apa-apa. Cuma tas kecil dan ekspresi lelah. Aku yang lagi duduk di ruang TV langsung berdiri. "Udah makan?" tanyaku. Entah kenapa keluar begitu aja. Dia ngangguk pelan. "Udah di luar." "Kamu nggak perlu repot." Aku ikut jalan ke kamar. Dia langsung ambil bantal dan selimut lagi. Siap ke sofa. "Raga," aku panggil pelan. Dia berhenti. "Ya?" "Terima kasih." Udah nggak maksa apa-apa. Dia menoleh, senyumnya tipis tapi hangat. "Saya tahu kamu belum nyaman. Saya sabar kok." Dia tidur lagi di sofa, dan aku di kasur. Tapi kali ini, perasaan di dalam hati mulai berubah. Aku nggak tahu ini awal dari apa. Tapi satu hal yang pasti, dia bukan pria biasa. Malam pertama. Katanya malam ini harusnya jadi malam paling berkesan buat pasangan yang baru menikah. Tapi nyatanya, aku dan Raga bahkan nggak ngobrol lebih dari 5 kalimat sejak pagi. Dan sekarang, kami cuma tidur dalam satu ruangan, tapi berjarak lebih dari 2 meter. Dia di sofa panjang, aku di kasur empuk. Kamar ini sunyi, cuma suara kipas langit-langit yang pelan banget. Aku berbaring miring, punggung menghadap ke arahnya. Nggak tahu kenapa, dadaku agak sesak malam ini. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Semua terasa terlalu cepat. Aku baru menikah, tapi rasanya bukan kayak jadi istri. "Raga," panggilku pelan. Suara Aceh hampir menelan suaraku sendiri. Dia masih bangun, aku tahu. Soalnya tadi aku lihat dia mainin ponsel. Jawabnya singkat. "Aku mau nanya, boleh?" Tanyaku, ragu. Dia duduk di sofa, matanya menatapku sebentar sebelum beralih ke langit-langit. "Tanya aja, kenapa kamu penuh tato?" Langsung. Nggak muter-muter. Mumpung suasana lagi tenang. Dia diam. Matanya masih mengarah ke atas. Aku pikir dia bakal marah. Tapi beberapa detik kemudian, dia malah ketawa. Pelan banget. "Itu pertanyaan pertama yang selalu muncul dari orang baru," katanya. Aku nelen ludah. "Kamu nggak marah?" "Enggak. Aku udah biasa. Orang selalu lihat dari kulit dulu sebelum kenal hati." Aku diam. Dia lanjut, "Tato ini bukan buat gaya-gayaan. Tiap gambar di wajahku ini punya makna, punya cerita." Aku menoleh pelan, menatap punggungnya dari tempatku tidur. "Cerita apa?" tanyaku, makin penasaran. Dia menoleh sedikit tapi nggak penuh. "Kita belum sampai ke tahap itu, Rara. Aku ngerti maksudnya. Dia belum siap cerita, dan aku belum punya hak untuk maksa tahu." Oke, aku balik badan lagi-lagi menghadap tembok. Tapi sebelum aku merem, dia bilang sesuatu yang bikin aku terdiam lama. "Kalau suatu hari kamu tahu cerita di balik wajah ini, mungkin kamu bakal ngerti kenapa aku pilih kamu." Dek, kenapa aku? Kenapa selalu kalimat itu yang bikin dadaku sesak? Besoknya, dia bangun lebih pagi dari aku. Sarapan udah disiapin. Aku bangun dan turun ke ruang makan, dia udah duduk rapi, kaos hitam dan celana jeans gelap. Tato di wajahnya kelihatan lebih mencolok pagi ini. Mungkin karena cahaya matahari yang masuk dari jendela besar. "Kamu ada rencana hari ini?" tanyanya sambil minum teh. Aku geleng. "Belum tahu. Kalau nggak keberatan, aku mau ajak kamu jalan." Aku hampir tersedak air putih. "Hah? Jalan?" Dia ngangguk. "Kita ke satu tempat. Aku mau kamu lihat sesuatu." Aku masih bingung, tapi akhirnya aku ikut. Mobilnya sama seperti kemarin, sopir yang itu juga. Bedanya, sekarang dia duduk di belakang bareng aku. Dan sepanjang perjalanan, kami nggak banyak ngobrol. Tapi anehnya, suasananya nggak lagi setegang kemarin. Setelah 1 jam perjalanan, mobil berhenti di sebuah bangunan besar. Dari luar kayak rumah biasa. Tapi pas masuk, aku kaget. Ini
Panti asuhan? Tanyaku pelan. Raga hanya tersenyum. Iya, salah satu dari 8 panti yang aku bantu urus. 8, aku jalan pelan ke dalam. Ada anak-anak kecil yang lagi main, beberapa remaja yang lagi belajar, dan beberapa pengurus yang langsung nyamperin Raga dengan senyum hangat. Mereka manggil dia dengan panggilan yang bikin hatiku aneh. Om Raga. Anak-anak kecil itu lari, nyamperin dia, manja, peluk tangannya. Dan dia balas semua itu dengan pelukan hangat, senyum tulus, dan tatapan yang beda. Baru kali ini aku lihat wajah Raga yang penuh tato itu terlihat begitu damai. Om, ini siapa? Tanya seorang anak perempuan kecil sambil narik bajuku. Raga menoleh, lalu tersenyum ke si bocah. Ini Tante Rara, istri Om. Mataku membesar. Dia bilang, aku istri. Bocah itu langsung senyum lebar. Tante cantik banget. Kayak di TV. Aku ketawa kecil. Raga juga senyum. Tapi senyumnya kali ini beda. Tulus. Nggak dingin. Nggak datar. Hari itu kami habiskan waktu di panti itu. Aku bantu bagi makanan, ngobrol sama pengurus, main sama anak-anak. Dan di sela-sela, itu semua, aku terus mengamati Raga. Pria yang katanya menyeramkan ini ternyata punya sisi lembut yang bahkan belum pernah aku lihat di pria manapun. Wajahnya boleh penuh tato. Tapi hatinya, mungkin lebih bersih dari siapapun. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku mulai merasa, mungkin aku nggak seburuk itu nasibnya. Hari itu aku pulang dari panti dengan pikiran yang nggak karuan. Selama ini aku kira aku yang paling malang, paling terpaksa dalam pernikahan ini. Tapi setelah lihat gimana Raga diperlakukan anak-anak panti, aku jadi ngerasa kayaknya aku belum tahu apa-apa soal dia. Sepanjang perjalanan pulang, kami masih diam-diaman, tapi beda dari sebelumnya. Sekarang diamnya tenang, nggak bikin tegang. Aku curi-curi pandang ke arahnya. Meski wajahnya masih kelihatan sangar, tapi setelah lihat gimana dia memperlakukan anak-anak tadi, semuanya jadi terasa beda. Dia buka suara duluan. Kamu suka tempat tadi? Aku mengangguk. Suka. Anak-anaknya ceria banget. Dia senyum dikit. Mereka bagian dari hidupku. Aku nggak punya keluarga kandung. Jadi aku anggap mereka keluarga. Aku menelan ludah. Kamu yatim? Raga mengangguk. Sejak umur 8. Aku dulu tinggal di jalanan, tidur di emperan toko, makan dari sisa makanan orang, sampai akhirnya aku ketemu satu orang yang nyelamatin aku. Orang itu yang ngajarin aku hidup, kerja keras, dan percaya lagi sama orang. Aku langsung terdiam. Nggak nyangka. Kamu pasti nggak nyangka, kan? Katanya sambil ngelirik aku sekilas. Orang bertato kayak aku bisa punya panti asuhan. Aku nggak jawab. Tapi hatiku kayak ditusuk-tusuk rasa bersalah. Aku emang nggak punya tampang suami, ideal. Tapi aku nggak pernah niat nyakitin kamu, Ra. Aku tahu kamu dipaksa nikah sama aku. Aku ngerti banget rasanya terpaksa. Aku menunduk. Mataku panas. Dan kamu nggak salah karena takut. Aku juga takut waktu pertama kali sadar hidupku bakal dijudge selamanya dari tampangku. Tanganku refleks menggenggam ujung jilbab. Aku pengen minta maaf, tapi lidahku keluh. Gini aja, lanjutnya. Kita jalanin semua ini pelan-pelan. Anggap aja kamu lagi tinggal bareng teman. Aku nggak akan nyentuh kamu. Nggak akan paksa kamu buat jadi istri beneran. Tapi satu hal, izinkan aku jadi orang yang bisa kamu percaya. Degot kata-katanya nggak lebay, tapi langsung masuk ke hati. Nggak ada janji manis, cuman ucapan tulus dari seseorang yang pernah hidup dalam gelap. Hari-hari setelah itu, semuanya berubah. Aku mulai terbiasa dengan rumah besar ini. Tiap pagi ART udah siapin sarapan, dan Raga selalu ngajak makan bareng meski cuman ngobrol seadanya. Tapi makin lama, kami mulai saling bertanya hal-hal kecil. Kayak, kamu suka film apa? Atau, kamu bisa masak? Dia juga nggak pernah ngatur. Aku boleh keluar rumah,
boleh belanja. Bahkan dia beliin aku ponsel baru karena ponsel lamaku rusak. Tapi yang bikin aku makin heran, dia sama sekali nggak pernah bersikap genit atau nyoba deket secara fisik. Bahkan pas aku sakit ringan 2 hari, lalu dia cuma nitip obat ke ART dan ninggalin catatan kecil. Minum obat ini setelah makan. Jangan lupa istirahat. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil Bu Rini. Singkat, tapi perhatian. Tanpa kata-kata lebay, tapi jelas tulus. Aku mulai melihat sisi lain dari Raga. Sisi yang nggak pernah muncul waktu kami pertama kali bertemu. Dia suka duduk di balkon sambil ngopi malam-malam, kadang sambil dengerin musik instrumental. Kadang aku temani, tapi kami duduk terpisah dan cuma saling diam. Dan malam itu, waktu aku lagi bantu ART lipat baju di ruang tengah, Bu Rini, ART, yang udah kerja lama sama Raga, tiba-tiba nyeletuk. Mas Raga itu orang baik, Bu. Saya udah kerja sama beliau hampir 5 tahun. Nggak pernah bentak, nggak pernah main tangan, dan paling anti sama cowok yang suka mukulin istri. Aku ngangguk kecil. Iya, aku udah mulai ngerti sekarang. Bu Rini senyum. Cuma ya gitu, orang-orang luar sana nggak tahu siapa Mas Raga sebenarnya. Mereka cuma lihat kulit luarnya aja. Padahal, dia itu udah banyak nolongin orang. Buka lapangan kerja, bantu bangun masjid, rutin kirim bantuan ke panti, bahkan pernah nyelamatin anak kecil yang mau diperkosa waktu dia lewat gang belakang pas hujan-hujan. Aku kaget. Serius? Bu Rini mengangguk yakin. Dia nggak pernah cerita, sih. Tapi saya tahu dari tetangga di sana. Dia tuh diem-diem, tapi banyak banget jasanya. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku baring, pandangi langit-langit kamar, dan mikir, mungkin aku adalah orang yang paling beruntung dari pernikahan ini. Karena di balik wajah yang penuh tato itu, ternyata tersembunyi hati paling bersih yang pernah aku temui. Hari-hari berlalu, dan anehnya, aku mulai nyaman. Bukan karena rumah ini besar, bukan karena segala fasilitas serba ada, tapi karena Raga, ada sesuatu dalam diri pria itu yang nggak bisa aku jelaskan. Semakin aku kenal, semakin banyak sisi yang bikin aku terdiam. Dia nggak banyak omong, tapi semua tindakannya selalu nunjukin perhatian. Dan itu pelan-pelan bikin benteng yang aku bangun selama ini runtuh sedikit demi sedikit. Pagi itu, aku turun ke dapur dan nemu dia lagi motongin buah. Iya, motong buah. Pria bertato penuh di wajah itu lagi berdiri di dapur, kaos putih polos dan celana pendek rumahan, sambil ngiris semangka. Aku spontan ketawa. Tumben di dapur. Dia nengok sekilas, ekspresinya datar tapi nggak dingin. Aku pengen nyoba potong buah sendiri. Katanya terapi stres. Aku duduk di meja makan. Emang kamu stres? Dia taruh potongan semangka di piring, lalu duduk di depanku. Enggak juga, tapi daripada bengong. Kami makan semangka dalam diam sebentar. Lalu aku tanya, kamu kerja di mana sih sebenarnya? Jarang banget aku lihat kamu pergi pagi-pagi. Dia angkat alis. Kamu penasaran? Aku angguk. Iya. Besok, ikut aku. Katanya pelan. Aku mengernyit. Kemana? Dia cuma senyum singkat. Lihat aja besok. Dan benar, besoknya, pagi-pagi aku diminta siap-siap. Dia suruh pakai pakaian yang rapi tapi nyaman. Tanpa banyak tanya, aku turuti. Dan sekitar jam 8, kami berangkat. Mobil kami keluar dari kota, masuk ke daerah yang lebih sepi. Setelah hampir 1,5 jam, akhirnya mobil berhenti di depan sebuah kawasan luas. Ada pagar besi besar dengan logo berbentuk palu dan helm tambang. Aku bengong. Ini tambang? Dia mengangguk. Iya, salah satu site batu bara yang aku kelola. Dek salah satu, berarti ada lebih dari satu. Kami masuk di dalam banyak pekerja dengan helm proyek. Beberapa menyapa Raga dengan penuh hormat. Pagi, bos. Bos, aman hari ini. Aku kaget. Mereka manggil Raga. Bos, kami diajak keliling. Raga nunjukin tempat pengolahan, alat-alat berat, hingga kantor pusat operasional. Semua pekerjanya sopan, tertib,
dan kelihatan respect banget sama Raga. Di selatur itu, aku cuma bisa melongo. Ternyata pria yang kupikir nggak jelas kerjaannya ini, pemilik tambang batu bara. Pas balik ke mobil, aku masih terdiam. Kamu nggak tanya apa-apa. Raga buka suara duluan. Aku pelan nyaut. Aku bingung mau mulai dari mana. Dia senyum kecil. Aku nggak pernah ngumbar ini ke orang-orang, termasuk ke kamu. Bukan karena malu. Tapi aku udah terlalu sering ketemu orang yang berubah sikap setelah tahu siapa aku sebenarnya. Aku masih nunduk, menatap jari-jariku. Kalau kamu nikah sama aku cuman buat duit, aku ngerti. Tapi kalau suatu hari kamu bisa lihat aku sebagai manusia biasa, bukan cuma bos tambang atau pria bertato, itu bonus buat aku. Aku refleks menatapnya. Dan entah kenapa, kali ini aku bener-bener lihat dia, nggak sebagai suami yang wajahnya sangar, bukan sebagai bos tambang, tapi sebagai pria yang sejak awal nggak pernah nyakitin aku, malah banyak bantu aku dan keluargaku. Raga, aku panggil pelan. Dia menoleh, mata tajamnya nembus tatapanku. Aku mungkin belum bisa sepenuhnya nerima semua ini. Tapi aku juga nggak mau terus-terusan jadi istri yang dingin. Dia diem, tapi aku bisa lihat dari matanya, ada cahaya yang muncul. Aku bakal belajar buat kenal kamu. Bukan dari apa yang orang bilang, tapi dari apa yang aku lihat sendiri. Dia tarik napas panjang, lalu mengangguk. Itu lebih dari cukup, Ra. Hari itu, sesuatu berubah. Bukan di rumah, bukan di hubungan kami, tapi di hatiku sendiri. Aku mulai percaya, bukan karena kekayaannya, tapi karena kebaikannya. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini terjadi, aku tidak ingin kabur lagi. 3 hari setelah kunjungan ke tambang, semuanya terasa jauh lebih hangat. Raga nggak banyak berubah. Dia tetap pendiam, tetap simple, tapi entah kenapa, justru itu yang bikin aku nyaman. Ada ketenangan yang cuman bisa aku rasain saat bareng dia. Dan, ya, aku mulai terbiasa dengan keberadaannya. Tapi hari itu, semua kenyamanan yang baru tumbuh, kayak dipaksa patah. Semua bermula dari telepon. Waktu itu aku lagi di kamar, beresin lemari, saat ponsel Raga yang ditinggal di meja berdering. Nama di layar bikin jantungku berhenti sejenak. Nadia. Aku tahu itu bukan hal besar, tapi entah kenapa hatiku langsung terasa aneh. Nama itu terlalu manis untuk seseorang yang selama ini nggak pernah dia ceritakan. Beberapa menit kemudian, Raga masuk. Dia buru-buru ambil ponselnya, dan sebelum aku sempat tanya, dia langsung keluar kamar. Aku hanya berdiri di sana, membeku. Malamnya, suasana makan malam jadi canggung. Biasanya Raga selalu ngajak ngobrol, entah soal makanan, atau berita konyol di TV. Tapi malam ini dia diam, bahkan nggak nyentuh nasinya. Akhirnya aku nekat buka suara. Kamu tadi ditelepon Nadia ya? Dia mendongak, matanya agak kaget, tapi cuma sesaat. Iya, jawabnya pendek. Dia siapa? Tanyaku pelan. Dia narik napas, duduk tegak. Mantan. Aku kaget, tapi aku tahan, ekspresi. Dia dulu tunangan aku, lanjut Raga tanpa aku minta. Tapi dia pergi waktu wajah aku berubah. Dek. Dia ninggalin aku waktu aku habis kecelakaan, katanya pelan, suara rendah dan agak serak. Waktu aku lagi berjuang nerima diri sendiri, dia malah ninggal, katanya. Dia nggak tahan lihat wajahku yang kayak penjahat. Hatiku nyesek dengar itu. Aku pengen marah, tapi nggak tahu marah ke siapa. Dia nelpon karena sekarang dia tahu aku sukses, lanjut Raga. Dia minta maaf. Katanya dia khilaf. Tapi aku tahu dia cuma nyari kenyamanan dari sesuatu yang dulu dia buang. Aku nggak bisa berkata-kata. Maaf, aku nggak langsung cerita, Ra. Aku cuma takut. Kamu bakal pikir aku masih nyimpen perasaan buat dia. Aku geleng, pelan. Aku nggak mikir ke situ. Aku cuman, ya kaget aja. Dia memandangku lama. Aku udah nggak punya rasa buat siapa-siapa, Ra. Sekarang, aku cuma pengen ngerti kamu.
Dan kalau kamu izinin, aku pengen bikin kamu bahagia. Tapi aku sadar, aku masih belum bisa jadi suami yang utuh. Aku cuma bisa tatap dia dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi aku tahu dia jujur, tulus. Tapi di sisi lain, luka masa lalunya masih dalam. Dan mungkin lebih dalam dari yang aku bayangkan. Besoknya, aku iseng buka sosial media, dan jantungku nyaris copot. Di akun gosip lokal, tersebar foto-foto lama Raga. Waktu masih muda, tampan, dan tanpa tato. Di foto itu, ada seorang wanita yang rangkul lengannya. Komentar netizen meledak. Bos batubara paling ditakuti, mantannya ternyata selebgram cantik. Pantesan sekarang istrinya pakai cadar, mungkin minder ya. Fix Nadia cocoknya sama Raga, bukan istri sekarang. Aku langsung lemes. Foto itu viral. Dan gak lama, seseorang dari masa lalu Raga datang. Bukan cuman untuk minta maaf, tapi juga untuk menghancurkan ketenangan yang mulai kami bangun. Hari. Itu sore. Mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar wanita cantik dengan baju mahal dan langkah angkuh. Aku lihat dari balik jendela. Dan sebelum aku sempat siap, bel berbunyi. Aku buka pintu, dan dia berdiri di sana. Cantik. Wangi. Penuh percaya diri. "Hai," katanya datar. "Aku Nadia, mantan tunangan suamimu." Aku berdiri di ambang pintu, menatap wanita yang dari tadi berdiri dengan senyum sok manisnya. Nadia. Perempuan yang pernah jadi bagian penting hidup suamiku. Dan sekarang, dia berdiri di depan rumah aku, dengan wajah yang terlalu santai seakan gak pernah bikin luka. "Aku cuman mau ngobrol, sebentar aja," katanya. Aku pengen nolak, tapi aku juga pengen tahu apa maksud dia datang setelah sekian lama. Akhirnya, aku tarik napas. Masuk, kami duduk di ruang tamu. Aku duduk tegak, sementara Nadia santai banget, menyilangkan kaki dan mulai memandang sekeliling dengan sinis. Rumahnya luas juga ya. Nggak nyangka, Raga bisa sejauh ini, ucapnya sambil senyum tipis. Aku diam. Aku tahu kamu pasti penasaran kenapa aku kesini. Dia menatapku lurus. Aku nggak datang buat minta Raga balik. Tapi aku juga nggak bisa diam waktu lihat dia dijebak dalam pernikahan kayak gini. Aku langsung mengernyit. "Jebak?" Dia mendengus. "Ayolah, kamu pikir aku nggak tahu latar belakang kamu? Anaknya siapa? Hutangnya ke siapa? Kamu pikir Raga nikahin kamu karena cinta?" Aku merasa darahku naik ke kepala, tapi aku tahan. Nadia lanjut. "Aku tahu Raga itu baik, terlalu baik malah. Makanya dia pasti kasihan sama kamu, terus terjebak dalam rasa tanggung jawab." Aku berdiri. "Udah keluar dari rumah ini, belum selesai," katanya sambil berdiri juga. "Aku cuma mau kamu tahu, kamu boleh jadi istrinya sekarang, tapi kamu nggak akan pernah ngerti siapa dia sebenarnya." Aku mengepalkan tangan. "Kalau kamu beneran tahu dia, kamu nggak akan ninggalin dia waktu dia jatuh." Nadia terdiam. Tapi matanya masih angkuh. "Raga butuh seseorang yang ngerti dia, bukan yang numpang hidup," bisiknya. Hatiku panas. Tapi aku cuma bisa bilang, "Pergi." Sebelum aku kehilangan sabar. Akhirnya dia pergi. Meninggalkan aroma parfum mahal dan kata-kata yang menyakitkan malam itu. Raga pulang. Dan aku nggak bisa sembunyikan perasaanku. Dia datang ke sini, kataku pelan saat kami duduk di teras. Raga memejamkan mata, menunduk. "Aku minta maaf," katanya. "Kenapa kamu nggak cerita lebih awal tentang masa lalu kalian? Tentang semuanya." Dia menghela napas panjang. "Karena aku pengen masa lalu itu tetap di belakang. Aku pengen bangun hidup baru. Tapi ternyata masa lalu nggak semudah itu ditinggalin." Aku diam, menunggu dia lanjut. "Aku dulu bukan orang baik, Ra," katanya lirih. "Sebelum aku kecelakaan dan wajahku berubah, hidupku penuh kesombongan. Aku senang pesta, wanita, dunia malam. Nadia salah satu bagian dari itu semua. Dia bukan korban. Kami berdua sama rusaknya waktu itu." Aku menoleh, menatap wajahnya yang kini lebih terlihat lelah. Terus,
Kecelakaan itu kenapa bisa terjadi? Dia diam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Karena aku mabuk waktu nyetir. Malam itu aku habis pesta. Nadia duduk di sampingku. Mobil terguling. Aku selamat, tapi wajahku hancur. Nadia cuman lecet, tapi dia pergi. Dia bilang gak mau hidup dengan monster. Sejak saat itu aku sadar. Hidup yang aku jalanin selama ini sia-sia. Aku terdiam. Raga menunduk lebih dalam. Makanya aku mulai dari nol. Investasi kecil-kecilan, kerja di tambang orang, belajar. Sampai akhirnya punya tambang sendiri. Dan dari uang itu, aku buka panti asuhan buat nutupin dosa masa laluku. Aku menatapnya. Luka itu jelas belum sembuh. Dan aku bisa rasakan, dia belum pernah cerita ini ke siapapun. Aku gak butuh kamu kasihan, katanya pelan. Aku cuma pengen kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku gak tahan lagi. Aku geser dudukku, mendekat, lalu menggenggam tangannya. Aku gak butuh kamu sempurna gak? Aku cuma butuh kamu jujur. Itu aja udah cukup buat aku. Matanya bergetar. Bibirnya sedikit terbuka tapi gak ada kata yang keluar. Cuman tatapan yang hangat dan dalam. Malam itu kami duduk berdua dalam diam. Tapi hatiku tahu sejak detik itu, aku mulai sepenuhnya membuka diri untuk Raga, untuk semua lukanya, dan untuk cinta yang ternyata tumbuh di tempat yang paling enggak terduga. Beberapa hari setelah kedatangan Nadia, suasana di rumah mulai tenang lagi. Tapi itu cuma permukaan. Raga makin sering termenung. Dan aku pura-pura enggak peduli, tapi kenyataannya aku terus mikirin ucapan Nadia. Tentang masa lalu, tentang jebakan, tentang siapa aku di mata orang lain. Dan malam itu, semuanya benar-benar meledak. Raga baru pulang dari tambang. Wajahnya kusut dan kemejanya penuh debu. Tapi bukan itu yang bikin aku deg-degan. Tangannya gemetar saat naruh kunci mobil. "Ra," katanya tiba-tiba, "kita harus pindah dari sini." Aku yang lagi di dapur langsung keluar. "Hah? Kenapa?" "Ada yang ngancam," katanya lirih. "Ada orang dari masa lalu aku. Dulu dia partner bisnis, waktu aku masih main di dunia malam." Aku menelan, ludah. "Ngancam apa maksudnya?" Dia tahu aku udah bersih. Tapi dia bawa-bawa masa lalu. Dia ancam nyebarin semua rekam jejakku. Foto-foto, video lama, termasuk semua data soal masa lalu aku yang kelam. Dia bilang, kalau aku nggak kasih dia bagian dari usaha tambangku, dia bakal viralkan semuanya. Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Dan dia juga bilang, dia tahu tentang kamu. Dek. Maksudnya, dia ngancam datang ke rumah, ganggu kamu, kalau aku nggak nurut. Aku mundur selangkah. Otakku nggak bisa mikir jernih. "Siapa dia, Ga?" "Namanya Darwin," jawab Raga. Suaranya pelan tapi penuh tekanan. "Dulu kami partner di bisnis malam. Bar, prostitusi. Aku nggak bangga sama itu semua. Tapi itu nyata. Dan Darwin masih hidup di situ. Dia lihat aku sukses, bersih, dan dia nggak senang. Aku ngerasa kayak dunia runtuh. Nggak karena jijik sama masa lalu Raga, tapi karena sadar ternyata semua ini belum selesai. Belum aman. Aku bisa laporin dia ke polisi. Tapi dia licin. Dan aku nggak mau kamu terseret. Aku takut, Ra. Takut kehilangan kamu." Aku duduk di sofa. Pikiranku muter-muter. Antara marah, takut, kecewa, dan sedih. "Aku nggak pernah nyesel nikah sama kamu, Raga," kataku pelan. "Tapi aku pengen tahu, kalau semuanya terbongkar, kamu siap?" Dia memandangku. "Aku lebih siap kehilangan semuanya, daripada kehilangan kamu." Kalimat itu bikin dadaku sesak. Aku pengen nangis. Besoknya, ancaman itu datang beneran. Bukan sekadar kata-kata, ada kiriman amplop coklat besar ke rumah, tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada foto-foto Raga, waktu masih tampan dan bebas tato, lagi mabuk di bar, dikelilingi wanita, termasuk foto yang ada Nadia di pangkuannya. Dan satu flash disk, aku nggak buka isinya.
Aku cuma duduk di meja makan, memandangi benda-benda, itu dengan dada sesak. Raga masuk dan langsung kaku. Dia mulai, gumamnya. Ini peringatan. Aku berdiri, meraih tangannya. Kita nggak akan mundur. Kalau kamu serius ninggalin masa lalu, ayo kita hadapi sama-sama. Dia menatapku, lama, banget. Matanya merah, tapi dia nggak nangis. Kamu nggak malu punya suami kayak aku. Aku geleng. Malu kalau aku jadi pengecut. Tapi sekarang, aku punya kamu. Dan kamu udah berusaha jadi orang baik. Itu cukup buat aku. Hari itu, Raga ngumpulin semua staf kepercayaannya. Dia kasih tahu situasi dan dia bilang dia siap ngelaporin Darwin. Bukan buat nyari simpati. Tapi karena dia tahu, dia nggak bisa kabur selamanya. Kalau aku terus sembunyi, aku nggak lebih baik dari aku yang dulu. Katanya tegas di depan mereka. Malamnya sebelum tidur, dia duduk di sampingku. Pegang tanganku erat. Kalau nanti semuanya terbongkar, media mulai bahas, netizen mulai julid. Kamu masih mau tetap di sampingku? Aku balas genggam tangannya. Selama kamu nggak nyakitin aku, dan kamu tetap jadi Raga yang sekarang, aku akan tetap di sini. Untuk pertama kalinya sejak menikah, dia rangkul aku erat banget. Pelukannya hangat, tapi gemetar. Seolah semua beban yang dia tahan selama ini akhirnya dia lepas. Dan malam itu aku tahu, badai besar belum selesai. Tapi aku juga tahu, sekarang aku nggak akan lagi lari, karena aku bukan cuma istrinya Raga, aku adalah penopang orang yang sedang menebus masa lalu kelamnya. Hari itu dimulai biasa aja, matahari terang, udara adem, dan aku lagi nyapu teras sambil dengerin lagu dari HP. Tapi suasana tenang itu rusak total waktu suara motor gede berhenti di depan rumah. 3 orang turun. 1 di antaranya pakai kemeja hitam, kacamata gelap, dan senyum licik yang langsung bikin bulu kudukku berdiri. Darwin, akhirnya bisa ketemu, juga istrinya Raga, katanya santai. Aku berdiri tegak. Mau apa? Cuma mau ngobrol santai. Soal masa lalu suamimu dan masa depan kalian. Tanpa diminta, dia langsung masuk pagar. Belum sempat aku halau, Raga muncul dari dalam rumah. Begitu lihat Darwin, wajahnya langsung berubah tegang. Keluar, dari sini, kata Raga dingin. Darwin nyengir. Tenang nggak niat bikin rusuh. Cuma mau ngingetin, waktu kita masih sama-sama busuk dulu, kamu janji kalau suatu hari kamu sukses, aku nggak bakal dilupain. Raga maju selangkah. Itu masa lalu. Aku udah lunasin semua yang harus dilunasi. Belum semua, balas Darwin. Harga diriku, belum. Raga ngepalin tangan. Aku tahu dia lagi nahan diri banget. Darwin ngeluarin HP. Kalau gitu, biar semua orang yang nilai. Aku udah siap upload ini ke semua akun gosip. Dia ngangkat video. Potongan pesta liar, bar-bar tua tempat. Mereka dulu mabuk-mabukan, dan Raga yang tertawa lepas dengan wajah tampan tanpa tato. Mataku panas, tapi bukan karena jijik. Aku kasihan. Raga bener-bener lagi dihantam habis-habisan. Darwin nyengir. Tinggal 1 klik. Tapi sebelum jari Darwin nyentuh layar, suara keras terdengar dari arah luar. Jangan berani sentuh tombol itu. Kami semua menoleh. Seorang pria paruh baya dengan jas rapi datang dengan cepat, diiringi 2 orang pengawal. Apa yang kamu lakukan, Darwin? Bentaknya. Darwin kaget. Pak Dito, pria itu mendekat, lalu merampas HP dari tangan Darwin. Udah, cukup. Kamu pikir aku nggak tahu semua gerakanmu? Aku udah pantau kamu sejak kamu mulai ngancam Raga. Aku bingung. Siapa pria ini? Raga berdiri tegak. Pak Dito adalah mantan komisaris perusahaan tambang yang dulu pernah bantu aku waktu aku bangkrut. Total, dia satu-satunya orang yang percaya aku bisa berubah. Dito mengangguk. Dan aku juga tahu siapa Darwin. Dia bukan cuma partner masa lalu kamu, Ga. Dia buronan penipuan investasi di 2 kota. Aku punya semua datanya. Dan sekarang, aku bawa buktinya. Darwin mulai panik. Tunggu, ini nggak adil. Adil? Dito mendekat.
Kamu nyebar aib orang yang udah berubah, padahal kamu sendiri masih hidup dalam lumpur. Kamu pikir orang nggak bisa buka masa lalumu juga? Dito lalu memutar rekaman video. Darwin yang sedang menghina anak-anak panti, menipu investor, dan memeras wanita-wanita muda yang dia jebak dalam hutang. Aku bengong, semuanya kebalik. Ternyata yang lebih busuk bukan suamiku, tapi orang yang... Dari tadi sok suci. Darwin cuma bisa tertunduk, sebelum akhirnya ditarik keluar oleh 2 pengawal Dito. Setelah kejadian itu, nama Raga langsung trending di media sosial. Tapi kali ini bukan karena aib, melainkan karena keberaniannya menghadapi masa lalu. Banyak yang kagum, banyak yang mendoakan. Bahkan beberapa mantan penghuni panti tempat Raga bantu juga ikut angkat suara. Mereka cerita bagaimana hidup mereka berubah karena Raga. Raga diam aja. Dia nggak senyum, nggak marah, tapi matanya lega. Aku pikir hidupku bakal hancur, Ra, katanya malam itu. Tapi ternyata, Tuhan kasih jalan di saat yang paling gelap. Aku pegang tangannya. Mungkin, karena kamu benar-benar niat berubah. Dia menatapku. Kamu nggak malu sekarang? Aku senyum. Malu? Enggak. Aku justru bangga. Dia tarik aku ke pelukannya. Untuk pertama kalinya, aku tahu pasti. Raga bukan cuma suamiku. Dia adalah pria yang belajar dari luka, bangkit dari aib dan berani bertanggung jawab atas semuanya. Dan aku, bukan lagi perempuan yang dipaksa menikah demi hutang. Aku adalah perempuan yang akhirnya tahu. Cinta itu bisa datang dari tempat yang paling nggak disangka. 2 minggu setelah insiden Darwin, hidup kami mulai tenang lagi. Nama Raga udah nggak jadi bahan gosip. Bahkan beberapa media malah mengangkat kisahnya sebagai inspirasi. Bos tambang. Bertato yang berjuang menebus masa lalu. Tapi buatku, yang paling penting bukan soal pemberitaan. Yang paling berarti adalah perubahan di wajah Raga. Dia lebih ringan, lebih damai, dan senyumnya mulai muncul pelan-pelan. Pagi itu, dia ngajak aku ke sebuah tanah kosong yang luas banget. Lokasinya di pinggir kota, agak naik ke dataran tinggi. Udaranya sejuk, dan di kejauhan kelihatan pegunungan yang hijau. Kamu tahu tempat ini mau dijadiin apa? Tanyanya. Aku geleng. Panti asuhan, jawabnya pelan. Yang baru, lebih besar, sekaligus rumah rehabilitasi buat anak-anak jalanan yang kecanduan narkoba. Aku nggak mau cuma sekadar minta maaf ke masa laluku. Aku mau ngelawan sisi kelam itu. Aku nggak bisa nyembunyiin haru. Aku tahu Raga berubah, tapi aku nggak nyangka perubahan itu bisa sedalam ini. Dan, lanjutnya, aku pengen kamu yang bantu ngurus. Nggak usah kerja di kantor, fokus di sini. Pakai caramu. Aku tahu kamu punya hati buat anak-anak. Aku senyum. Kamu yakin? Aku ini nggak punya pengalaman apa-apa. Kamu punya hati, itu cukup. Hari-hari berikutnya sibuk banget. Kami mulai survei, rekrut arsitek, dan bahkan ngobrol bareng anak-anak dari panti lama buat minta masukan. Raga kelihatan hidup banget setiap kali ngebahas proyek ini. Aku pun ikut semangat, meski sesekali masih canggung karena semuanya serba baru buatku. Tapi justru di tengah kebahagiaan itu, satu kejadian kecil bikin aku deg-degan lagi. Siang itu, aku lagi belanja kebutuhan dapur. Saat keluar dari minimarket, ada wanita paruh baya yang berdiri di dekat motor. Rahel? Tanyanya lembut, aku berhenti. Iya, saya Rahel. Ibu siapa? Dia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kamu? Cantik ya? Udah dewasa banget sekarang. Aku bingung. Wajahnya nggak asing, tapi aku nggak bisa nebak siapa. Dia mendekat. Maaf kalau aku ganggu. Aku... ibu kandungmu. Deg, dunia rasanya berhenti sejenak. Aku ngerasa kaki ini berat banget buat berdiri. Nafasku pendek. Apa? Ibu bilang? Dia mengangguk lalu buka dompet. Dia keluarkan foto lama. Ada aku kecil, digendong wanita muda yang sangat mirip denganku. Di balik foto itu tertulis, untuk Rahel dari Mama, 2002, aku lemas. Kami akhirnya duduk di warung kopi pinggir jalan.
Ibu namanya Bu Nisa, cerita semuanya. Waktu aku masih kecil, dia harus kabur dari ayahku karena kekerasan rumah tangga. Tapi di tengah pelariannya, dia kecelakaan dan sempat koma berbulan-bulan. Saat sadar, aku udah nggak ada. Keluarga ayah angkatku ambil alih dan pindah tempat. Dia nyari aku selama bertahun-tahun, tapi namaku udah diganti. Sampai akhirnya, berita soal Raga muncul di internet. Dia lihat fotoku dan yakin itu aku. Maafkan ibu. Ibu nggak pernah ninggalin kamu karena nggak sayang. Tapi karena keadaan, ucapnya lirih. Aku nggak bisa langsung percaya 100%. Tapi hatiku, entah kenapa hangat wajahnya, cara bicaranya, tatapannya, semua terasa familiar. Terasa pulang. Malam itu aku cerita ke Raga. Dia kaget, tapi langsung peluk aku erat. Kalau kamu butuh waktu buat yakin, aku akan temenin. Kalau kamu mau tahu lebih jauh, kita bisa cari dokumen, tes DNA, apapun yang kamu butuh. Aku cuma bisa nangis. Aku takut gak? Takut semuanya cuma mimpi. Kalau mimpi, kita bangun bareng-bareng. Jawabnya sambil cium keningku. Hidup kadang kayak jalan penuh tikungan tajam. Baru aja lurus sedikit, langsung dibelokkan lagi. Tapi, aku nggak sendiri sekarang. Dan aku nggak takut lagi lihat ke belakang. Karena untuk pertama kalinya, aku ngerasa lengkap. Punya masa depan bersama. Raga punya harapan baru lewat panti asuhan. Dan mungkin bisa punya pelukan ibu yang selama ini aku rindukan. 2 hari setelah pertemuanku dengan Bu Nisa, aku akhirnya punya cukup keberanian buat cerita ke mama, ibu angkatku. Aku pikir dia bakal mengerti. Aku pikir setelah semua yang kami lewati, kami udah saling percaya satu sama lain. Ternyata aku salah besar. Apa? Kamu nemuin dia? Kamu ketemu sama perempuan yang ninggalin kamu bertahun-tahun lalu? Suara mama gemetar, wajahnya merah padam. Aku mengangguk pelan. Ma, dia nggak ninggalin aku karena dia mau. Dia, Rahel! Bentaknya. Dia pergi. Dan aku yang ngerawat kamu. Aku yang ngedidik kamu. Aku yang nangis waktu kamu demam. Waktu kamu ulang tahun. Waktu kamu jatuh cinta pertama kali. Sekarang, kamu datang ke aku cuman buat bilang kamu nemu ibu kandungmu? Aku menunduk. Maaf, Ma. Aku nggak pernah niat ninggalin Mama. Aku cuma pengen tahu. Air mata Mama jatuh. Tapi bukan karena haru. Itu tangisan kecewa. Luka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bikin perempuan yang menyelamatkanku merasa kehilangan. Sejak kejadian itu, hubungan kami jadi kaku. Mama nggak lagi menelepon setiap malam. Bahkan ketika aku kirim kabar soal perkembangan proyek panti, dia cuma jawab singkat. Dan seperti nggak cukup rumit, masalah lain pun muncul. Suatu pagi, Raga pulang dari kantor lebih cepat. Wajahnya tegang. Tanah buat panti asuhan bermasalah. Katanya pendek. Masalah gimana? Tanyaku cemas. Ada pihak lain yang ngaku punya hak atas tanah itu. Katanya mereka punya surat asli. Kalau terbukti benar, proyek kita bisa gagal total. Aku terpaku. Tapi kita udah mulai bangun pondasi nggak? Aku tahu. Dan ini bukan cuma soal bangunan. Ini soal anak-anak yang udah kita janjiin tempat tinggal baru. Raga duduk, tangan menutupi wajah. Aku ngerasa gagal. Aku peluk dia dari belakang. Kamu nggak gagal. Kita belum kalah. Kita cari jalan lain. Dia menggenggam tanganku. Kamu yakin? Aku mengangguk. Kalau hidup ngajarin kita sesuatu, itu adalah kita selalu bisa bangkit. Selama kita nggak berhenti. Jalan. Malamnya, aku duduk sendiri di balkon, menatap langit. Banyak hal yang berkecamuk di kepalaku. Antara rasa bersalah ke Mama, rindu pada Bu Nisa, dan cemas soal panti. Kadang aku berpikir, apakah kebahagiaan memang harus selalu dibayar dengan kehilangan? Apakah aku bisa mencintai 2 ibu sekaligus tanpa menyakiti siapapun? Tiba-tiba HP-ku berbunyi. Satu pesan masuk. Dari Mama. Kalau kamu masih butuh Mama, Mama di rumah. Selalu. Tangisku pecah. Mama,
masih sayang aku. Meskipun dia kecewa, dia nggak pernah benar-benar ninggalin. Dan mungkin disitulah aku belajar satu hal besar malam itu. Cinta yang tulus nggak selalu ditunjukin dengan pelukan hangat atau kata manis. Kadang, cinta itu justru hadir dalam diam, dalam marah, dan dalam kesediaan untuk tetap bertahan walau hatinya sakit. Keesokan harinya, aku dan Raga pergi ke kantor pertanahan. Kami ketemu pengacara, cek surat-surat, dan minta klarifikasi. Ternyata, tanah itu dulu memang bermasalah karena tumpang tindih sertifikat. Tapi ada harapan. Kalau bisa dapat surat saksi hidup dari mantan pemilik lama dan RT setempat, sertifikat bisa dikoreksi, kata pengacara kami. Masalahnya, pemilik lama udah pindah ke kota lain, dan RT setempat udah diganti. Aku akan kejar mereka, kata Raga tegas. Biar aku yang cari. Tapi aku butuh kamu buat tetap jaga semangat anak-anak dan tim pembangunan. Aku mengangguk. Aku siap. Hari itu kami pisah jalan. Raga ke luar kota buat cari saksi. Aku fokus bantu koordinasi tim. Di sela-sela itu aku juga sempat kirim pesan ke Mama, bilang kalau aku sayang dia dan gak akan pernah ganti dia di hatiku. Dan entah keajaiban dari mana, Mama akhirnya membalas. Besok, Mama antar makanan ke lokasi proyek. Kamu butuh tenaga buat terus kuat. Aku senyum sambil nangis. 2 ibu, 2 cinta, 2 luka, tapi semuanya benar-benar milik aku. Dan di tengah semua kekacauan ini, aku percaya satu hal. Kalau aku punya Raga di sisiku dan cinta dari 2 ibu yang luar biasa, maka nggak ada badai yang nggak bisa kami lewati. 3 hari sejak Raga pergi nyari saksi hidup, akhirnya dia pulang. Wajahnya lelah, tapi ada semangat yang beda di matanya. Tangannya menggenggam map coklat tebal. Ini dia, katanya sambil duduk di ruang tamu. Surat pernyataan dari Pak Samin, pemilik tanah sebelumnya, sama RT lama Pak Iwan. Dua-duanya siap bantu. Aku langsung peluk dia. Rasanya kayak baru dikasih oksigen setelah tenggelam lama banget. Besok kita ke kantor pertanahan. Kalau nggak ada halangan, status tanah bisa diperbaiki dalam 2 minggu, jelasnya. Akhirnya, ada titik terang. Anak-anak bisa punya tempat tinggal yang layak. Proyek nggak sia-sia, tapi seperti biasa. Hidup nggak pernah semudah itu. Malamnya, pas aku lagi ngelipet baju di kamar, Raga masuk dengan ekspresi tegang. Ada orang nyariin aku di depan pagar tadi, katanya pendek. Siapa? Tanyaku. Dari kelompok lama. Anak-anak tambang ilegal yang dulu pernah kerja buatku. Sebelum aku insaf, aku berhenti melipat. Mereka mau apa? Mereka tahu proyek panti kita bakal dibangun di atas lahan yang dulunya mereka pakai buat jalur distribusi batu bara ilegal. Mereka ngerasa kita ganggu jalur mereka. Mereka mau aku mundur. Hatiku langsung dingin. Terus, kamu gimana? Aku bilang, aku nggak akan mundur. Ini bukan bisnis. Ini tempat tinggal anak-anak. Aku bisa lihat ada ketegangan di rahangnya. Dulu, mungkin dia bakal lawan balik. Tapi sekarang dia berubah. Dia bukan Raga yang dulu. Mereka ngancam? Tanyaku pelan. Belum. Tapi caranya, nyindir-nyindir, cukup bikin aku waspada. Keesokan harinya, sebelum ke kantor pertanahan, aku mampir dulu ke panti lama. Salah satu anak, Raka, demam tinggi dan terus teriak-teriak dalam tidur. Dia mimpi buruk terus, Kak, kata pengasuh. Manggil-manggil nama ayahnya. Katanya, dulu dia sering dikurung di kamar mandi gelap selama berjam-jam. Aku langsung duduk di samping tempat tidurnya. Raka kecil, baru usia 7 tahun. Tapi matanya, kayak udah lihat dunia yang terlalu kelam. Dia meringkuk. Jangan kunci aku lagi. Gelap. Tolong. Aku usap rambutnya. Nggak ada yang bakal ngunci kamu di sini, Raka. Kamu aman sekarang. Tangisnya pecah. Dan aku juga ikut nangis. Ternyata luka bukan cuma soal fisik, tapi juga yang nggak kelihatan. Dan luka itu butuh lebih dari sekadar obat. Mereka butuh rasa aman. Butuh kasih sayang. Sore harinya, Raga telepon. Status tanah udah beres. Kita resmi jadi pemilik sah.
Tapi, aku rasa mereka nggak bakal diam aja. Aku tahu siapa yang dia maksud. Kelompok tambang ilegal itu. Harus gimana? Tanyaku. Aku udah hubungi beberapa media buat angkat kisah proyek ini. Kalau makin banyak mata yang lihat, mereka nggak akan berani bertindak gegabah. Aku kagum. Dulu Raga akan selesaikan masalah pakai otot. Sekarang dia tahu caranya pakai suara. Kamu nggak takut? Tanyaku. Aku takut, tapi aku lebih takut kalau satu anak lagi harus hidup dalam ketakutan kayak Raka. Dan kalimat itu cukup buat bikin aku makin cinta. Malam itu, aku duduk di depan kamar Raka sambil nemenin dia tidur. Anak-anak lain udah tertidur dan suasana panti sunyi. Tapi dadaku sesak. Aku tahu, ancaman itu nyata. Mereka mungkin nggak nyerang langsung, tapi siapa yang tahu? Bisa aja mereka sabotase proyek. Bisa aja mereka manfaatin celah buat balas dendam. Tapi satu hal yang aku yakin, kita nggak sendirian. Ada media, ada orang-orang yang peduli, dan ada anak-anak yang berdoa tiap malam. Dan buat mereka, kami nggak akan mundur. Tepat tengah malam, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal. Hati-hati, kamu pikir kamu udah menang? Permainan baru aja dimulai. Tanganku gemetar. Tapi aku tarik napas dalam-dalam. Karena kali ini, aku nggak akan lari. Aku bukan lagi Rahel yang dulu. Aku istri dari pria yang pernah jatuh dan berdiri lagi. Dan sekarang, giliranku buat berdiri. Pagi itu berbeda dari biasanya. Langit mendung, tapi suasananya hangat. Puluhan anak-anak panti berkumpul di halaman depan bangunan baru yang akhirnya selesai dibangun. Cat putihnya masih segar, bendera kecil-kecil berkibar di sekeliling pagar. Hari itu, kami akan meresmikan rumah baru mereka, tempat yang mereka impikan selama ini. Tapi di balik senyumku, masih ada kekhawatiran. Ancaman dari kelompok tambang ilegal masih terngiang di kepala. Aku takut mereka datang, merusak semuanya. Tapi Raga tenang. Dia percaya, kalau kita di jalan yang benar, selalu ada perlindungan. Kalau mereka datang, katanya pagi itu, biar aku yang hadapi. Dan aku percaya padanya. Beberapa tamu, undangan mulai datang. Ada media, pejabat setempat, dan orang-orang yang dulu meremehkan kami. Aku berdiri di samping Raga, pegang tangannya erat. Dia pakai batik hitam, rambutnya disisir rapi, dan wajah penuh tato itu justru terlihat paling damai di antara semuanya. Saat Raga naik ke atas panggung kecil untuk sambutan, suasana langsung hening. "Assalamualaikum," katanya, suaranya mantap. Mungkin sebagian dari kalian pernah dengar nama saya, atau pernah takut lihat wajah saya. Beberapa orang tersenyum kaku. Tapi Raga lanjut. Wajah saya penuh tato bukan karena saya jahat, tapi karena saya dulu adalah orang yang hilang arah. Saya pernah hidup dalam dunia kelam, tambang ilegal, uang kotor, kekerasan. Semua pernah saya rasakan. Tapi hidup kasih saya kesempatan kedua. Dia menoleh ke arahku. Saya ketemu wanita luar biasa yang nggak lari lihat masa lalu saya, yang percaya bahwa setiap orang bisa berubah. Dan lewat dia, saya kenal kasih sayang yang sebenarnya. Air mataku jatuh. Saya bukan orang suci. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bukan sebagai bos tambang, tapi sebagai ayah untuk anak-anak ini, dan sebagai suami yang ingin melindungi harapan siapapun yang pernah merasa ditolak dunia. Suasana hening, lalu tepuk tangan pecah. Aku lihat beberapa tamu menahan air mata, termasuk ibuku, mama angkatku, yang akhirnya hadir dan berdiri di barisan depan. Acara selesai. Tapi seperti yang kami takutkan, masalah muncul juga. Saat semua orang mulai bubar, 3 pria bertubuh besar datang. Mereka nggak pakai seragam, tapi aku tahu, mereka dari kelompok itu. Mereka berdiri di luar pagar, hanya menatap tajam. Raga jalan menghampiri mereka. Aku langsung ikut, tapi dia pegang tanganku. Di sini aja, aku bisa sendiri. Aku mengangguk, walau jantung rasanya mau copot. Beberapa menit mereka bicara. Aku nggak bisa dengar jelas. Tapi satu dari mereka sempat dorong Raga. Raga nggak balas.
Dia tetap tenang, hanya menatap lurus. Lalu, seperti ada kesadaran baru, ketiganya mundur, pergi tanpa kata. Raga balik badan, jalannya santai. Mereka udah, lihat, katanya padaku. Lihat apa? Kalau aku bukan musuh mereka. Aku bukan bagian dari permainan itu lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, tato di wajahnya bukan lagi simbol ketakutan, tapi lambang bahwa seseorang bisa berubah. Bahwa luka masa lalu bukan penghalang untuk menciptakan masa depan. Sore harinya, anak-anak mulai pindahan. Mereka riuh, tertawa, bahkan rebutan kasur. Raka, anak kecil yang dulu trauma, akhirnya tersenyum lagi. Dia lari ke pelukanku sambil bawa boneka kecil. Kak Rahel, kamarku ada jendelanya, bisa lihat langit. Aku peluk dia erat. Sekarang kamu bebas, Raka. Kamu aman. Di sudut ruangan, Mama berdiri sambil bawa rantang makanan. Dia senyum kecil. Kamu benar, Nak. Terkadang, cinta datang dari arah yang kita nggak sangka. Maaf, Mama sempat egois. Aku peluk beliau, erat-erat. Nggak apa-apa, Mak. Aku sayang Mama. Dan aku juga sayang Bu Nisa. Kalian dua-duanya rumah buat aku. Malamnya, aku dan Raga duduk di atap bangunan panti. Langit masih mendung, tapi ada bintang yang mulai muncul. Kamu bahagia? Tanyanya. Aku senyum. Lebih dari itu. Terima kasih. Udah mau jadi istri dari pria yang mukanya kayak gini. Katanya bercanda. Nunjuk wajah penuh tato. Aku cubit lengannya. Bukan muka kamu yang aku nikahin, tapi hati kamu. Dia tarik aku ke pelukannya. Dan di sanalah, di tengah semua perjuangan, luka dan cinta, aku tahu hidup kami baru saja dimulai. Sebuah rumah, bukan cuma soal dinding dan atap, tapi tentang orang-orang yang saling mencintai di dalamnya. Dan aku menemukan rumahku di hati pria bertato yang dulu aku benci, tapi kini jadi segalanya buatku.